Videonya Mongol Stress yang membandingkan kisah kehidupan Yesus dengan Muhammad. Saya pikir itu bukan apple to apple ya yang dilakukan oleh Mongol Stress. Dan saya sendiri juga tidak tahu kenapa Mongol Stress melakukan ini. Mari kita bersama-sama melihat Mongol Stress berikut ini. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Ada kabar viral beberapa hari ini, 3 hari ini kira-kira ya, ada sebuah statement dari seorang Mongol namanya yang membahas tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah, di situ dijelaskan Mongol membahas tentang kemanakah Yesus antara usia 14 sampai 28 tahun, artinya 14 tahun. Selama 14 tahun tersebut, kemanakah Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dan itu tidak ada di dalam Alkitab, di dalam Biblos seperti itu. Dan lalu Mongol membandingkan dengan kisah Nabi Muhammad yang semenjak kecil sehingga mendapatkan wahyu dari Allah hingga diangkat menjadi nabi. Itu semua jelas datanya ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan video ini saya ambil dari channel Didit Yuli, yang mana Didit Yuli di situ di awal itu sudah marah-marah kepada Mongol ya, dengan mengatakan Mongol stres berulang kali. Nah, sebenarnya siapa yang stres di sini gitu loh. Sahabat, mari kita simak dulu videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin saya mendapatkan sebuah kiriman video dari teman saya di grup WhatsApp, yaitu tentang videonya Mongol Stress yang membandingkan kisah kehidupan Yesus dengan Muhammad. Saya pikir itu bukan apple to apple ya yang dilakukan oleh Mongol Stress. Dan saya sendiri juga tidak tahu kenapa Mongol Stress melakukan ini dan apa motivasinya. Tidak jelas. Namun teman saya yang dari Sulawesi Utara mengatakan bahwa ada motivasi lain ketika dia membahas ini di media sosial. Ada 2 poin yang bisa kita tangkap di sini ya, yaitu tentang kebencian dari seorang Didit Yuli kepada Mongol. Di awal Didit Yuli sudah mengata-ngatai Mongol stres hingga berulang kali. Apakah memang Didit Yuli ini kenal dengan Mongol gitu loh? Mongol ini ya sahabat-sahabat notabene adalah seorang Kristen gitu ya, tetapi dikatakan oleh sesama saudara Kristennya, yaitu si Didit Yuli ini, dikatakan stres gitu. Nah, poin yang kedua, ketika Didit Yuli mengatakan ketika Mongol membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad, dikatakan tidak apple to apple. Ya jelas menurut Didit Yuli tidak apple to apple, tetapi itu sangat apple to apple karena Yesus
dengan Nabi Muhammad itu sama-sama utusan Allah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible bertebaran mengatakan pengakuan dari Yesus sendiri secara jujur mengaku bahwa Yesus hanyalah seorang utusan dan Nabi Muhammad juga utusan. Itu sangat apple to apple sekali. Nah, disinilah kita lihat di awal kebodohan dari si Didit Yuli ini. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat Mongol Stress berikut ini. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Nah, itulah tadi sahabat ya, cuplikan video yang diputar oleh Didit Yuli. Cuplikan video dari statement dari Mongol yang mengatakan ada perbandingan antara Yesus dengan Nabi Muhammad ya. Di manakah Yesus antara umur 14 sampai 28 tahun, artinya 14 tahun kehidupan Yesus tidak terdetek. Berbeda dengan Nabi Muhammad ya, sejak kecil sampai menerima wahyu, diangkat menjadi nabi sehingga mempunyai istri Khadijah. Itu semua ada riwayat itu dalam hadis. Nah, disitulah ya jadi tanda tanya, tadi diikut sertakan pula ayatnya oleh Mongol. Nah sahabat, langsung saja kita simak ya. Ini akan semakin marah-marah pula ini si Didit Yuli ini. Mari kita lihat bagaimanakah Didit Yuli menangis. Kita semua tahu bahwa Mongol Stress ini adalah seorang pelawak ya, seorang komedian. Seharusnya dia ya melawak saja. Tidak perlu dia melakukan ilmu perbandingan agama seperti ini karena dia bukan sarjana teologi ya, dia bukan ahlinya di sini. Dan kalau dia mau melawak masih banyak bahan-bahan yang lain yang lucu daripada mengangkat hal-hal yang dia sendiri tidak paham sebenarnya. Nah, judul video itu agak menggelitik bagi saya karena judulnya kok bisa ya Mongol bisa menceritakan kisah hidup Muhammad dengan lengkap. Ya bisa, siapa saja bisa, semua orang bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ya karena di internet banyak. Yang kedua, banyak buku-buku yang mencatat tentang sejarah hidup Muhammad. Saya saja punya. Saya punya Sirah Nabawiyah yang ini. Ini mengenai kisah hidup Muhammad lengkap. Dan kemudian saya juga punya buku tentang kisah peperangan Muhammad lengkap. Jadi ini kitabnya Kitab Al-Maghazi Muhammad. Semua peperangan yang dilakukan oleh Muhammad ada dicatat di dalam kitab ini. Jadi ya saya nggak heran bahwa Mongol pun bisa melakukan itu. Nah, Mongol seharusnya dia membaca Al-Quran juga ya. Bahwa di dalam Al-Quran sendiri juga tidak ada kisah lengkap tentang Muhammad ya. Yang ada tentang buku-buku seperti ini. Nah, di sini dikatakan oleh Didit Yuli, disindirnya Mongol itu kan hanya pelawak, jadi tidak lucu saja ketika membahas tentang itu, lebih baik melawak saja gitu. Tetapi tadi yang dikatakan Mongol memang benar sih, yang justru menurut saya yang cocok jadi pelawak itu ya Didit Yuli ini. Ketika tadi menyodorkan kitab Sirah Nabawiyah ya, tetapi kenapa harus menyuruh Mongol untuk membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu bukan biografi Nabi Muhammad. Ya ada di dalam hadis yang ditunjukkan oleh si Didit Yuli tadi di buku Sirah Nabawiyah. Nah itulah sejarah kehidupan Nabi Muhammad, bukan di dalam Al-Quran. Dan satu yang perlu Didit Yuli ketahui, pedoman di dalam Islam itu ada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah disinilah Didit Yuli mulai mewek dan mengatakan Mongol stres seperti itu. Tetapi pada dasarnya ini sewot, Didit Yuli ini sewot ketika sebuah statement dari Mongol ya yang menanyakan tentang di manakah keberadaan Yesus, bagaimanakah kehidupan Yesus di antara umur 14 sampai 28 tahun. Selama 14 tahun tidak terdetek ini bagaimana, apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Nah itulah
yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang dan tidak tercatat di dalam Alkitab mereka. Dan tercatat di Alkitab mereka kan hanya itu umur 30 ke atas. Nah, itulah yang jadi pertanyaan besar yang sehingga membuat banyak Kristen merasa sewot ya dengan statement dari Mongol tersebut. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.